Moga-moga suara saya sudah terdengar secara jelas dan tampilan layar juga terlihat dengan jelas. Hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas tentang KMA 184 tahun 2019, yaitu pedoman implementasi kurikulum madrasah. Ruh dari KMA 184 adalah memberi ruang inovasi dan kreasi kepada guru-guru dan madrasah untuk melahirkan keunggulan-keunggulan madrasah. Sekali lagi, ya, bahasan kita pada pagi hari ini adalah membuka ruang inovasi dan kreasi bagi guru dan madrasah untuk melahirkan keunggulan-keunggulan madrasah. Itulah ruh dari KMA 184. Saya yakin Bapak Ibu, madrasah-madrasah di Republik Indonesia, ya, beberapa puluh tahun belakangan ini perkembangannya sangat baik, sangat luar biasa dan patut kita syukuri bersama, ya. Baik itu prestasi siswanya, prestasi madrasahnya, tata kelola madrasahnya, ya, itu senantiasa dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan atau perbaikan, ya. Baik itu prestasi di bidang akademik, non akademik, tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, ya, tingkat nasional maupun tingkat internasional. Salah satu indikator Bapak Ibu, kita katakan madrasah telah menunjukkan satu perkembangan yang baik dan menjadi harapan masyarakat, ya. Masyarakat saat ini telah menaruh perhatian yang begitu besar kepada lembaga pendidikan yang namanya madrasah. Kecintaan masyarakat kepada madrasah dari tahun ke tahun semakin luar biasa. Indikatornya apa? Ya, satu, setiap tahun ajaran baru atau tahun pelajaran baru, ya, jumlah pendaftar atau siswa yang mendaftarkan di madrasah ini senantiasa meningkat. Ya, madrasah kelebihan calon pendaftar melebihi dari kuota yang dimiliki atau daya tampung madrasah. Ada madrasah misalkan punya daya tampung 100 siswa, yang mendaftar bisa 150, bisa 200. Begitu juga ada madrasah yang punya daya tampung 300, yang daftar bisa sampai 500, bahkan sampai 1000. Ada madrasah yang punya daya tampungnya 500 misalkan, ya, itu yang daftar lebih dari 1000. Ini artinya apa? Ya, masyarakat telah menaruh perhatian yang begitu besar kepada lembaga pendidikan kita namanya madrasah. Kira-kira apa, ya, yang menyebabkan masyarakat itu ingin menyekolahkan anaknya di madrasah? Ini yang perlu kita ketahui. Pertama Bapak Ibu, ya, orang tua menginginkan anak-anaknya mendapatkan pendidikan agama Islam yang baik, yang mumpuni, ya. Orang tua menginginkan anak-anaknya disekolahkan di madrasah, ya, atau dimasukkan dalam lembaga pendidikan madrasah agar mendapatkan pendidikan agama yang baik. Di samping itu agar anak-anaknya memiliki akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, pendidikan karakter terkait dengan kedisiplinan, ya, sikap tolong menolong, kemudian tidak mengenal lelah, ya, kemudian anak-anak memiliki semangat juang yang tinggi dan lain sebagainya. Itu diharapkan untuk bisa ditanamkan di madrasah. Di samping pendidikan agama, penanaman karakter tadi, pendidikan akhlak mulia dan lain sebagainya, di madrasah juga diharapkan anak-anak bisa mendapatkan pengetahuan umum atau ilmu umum, misalkan di bidang sains, di bidang teknologi, ya. Anak-anak juga diharapkan memiliki keterampilan-keterampilan tertentu agar nanti bisa hidup mandiri, ya, bisa menjadi wirausahawan dan lain sebagainya. Nah, karena harapan orang tua seperti itu, maka kita selaku pelaku dunia pendidikan, sebagai guru, sebagai kepala madrasah atau pengawas madrasah dan juga pengelola lembaga pendidikan atau yayasan, harus menyiapkan secara baik
lembaga kita atau madrasah kita, agar apa yang menjadi harapan masyarakat tadi dapat kita wujudkan secara bersama-sama, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan, mohon izin saya untuk perkenalkan diri, ya. Nama Suwardi, biasanya rekan-rekan memanggilnya Pak Suwardi atau Pak Wardi, ya. Kalau apa itu nama artisnya gitu ya, nama pekennya biasanya dipanggil Pak Kumis gitu, begitu. Keseharian Bapak Ibu, saya sebagai Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi Jenjang Madrasah Aliyah Kejuruan pada Direktorat KSKK Madrasah di Jenbendis Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebagai Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi, tugas utama atau tugas pokok dan fungsi saya adalah menangani hal-hal terkait dengan kurikulum, terkait dengan pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Oleh karena itu, nanti kalau rekan-rekan, ya, para peserta semuanya ingin diskusi, sharing dengan saya terkait dengan kurikulum, pembelajaran atau penilaian hasil belajar. Kalau forum sekarang virtual ini waktunya 2 jam masih tidak cukup atau kurang, silakan rekan-rekan bisa chat ke WA saya, ya, 0813 5613 2002. Insya Allah apapun pertanyaan dan sharing teman-teman akan kami jawab, kami layani dengan optimal, dengan sebaik-baiknya, karena kami di pusat ini Bapak Ibu tugasnya adalah melayani Bapak Ibu, melayani rekan-rekan yang ada di madrasah, yang ada di Kemenang Kabupaten Kota maupun yang ada di provinsi, ya. Sekali lagi, jangan segan-segan untuk bisa chat ke WA saya bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan kurikulum, terkait dengan pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, tidak asing lagi di ingatan kita, ya, Bapak Direktur KSKK Madrasah, Bapak Dr. Haji Amal Umar MA, semenjak beliau menjadi Direktur KSKK Madrasah, ya, memotivasi, ya, menyemangati seluruh warga madrasah, baik itu guru-guru, kepala madrasah, pengawas madrasah, pengelola pendidikan di madrasah, dengan semangatnya madrasah hebat bermartabat, atau tagline-nya madrasah hebat bermartabat. Apa yang dimaksud dengan madrasah hebat bermartabat? Madrasah hebat adalah madrasah yang dapat mengembangkan seluruh potensi siswa secara optimal dan mencapai puncak-puncak prestasi, ya, dengan cara-cara yang baik atau cara yang bermartabat. Sekali lagi, yaitu madrasah hebat dan bermartabat adalah madrasah yang dapat mengembangkan seluruh potensi siswa secara optimal hingga mencapai puncak-puncak prestasi madrasah yang dilakukan dengan cara-cara yang baik atau cara-cara yang bermartabat. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita selaku warga madrasah, selaku guru, mari kita siapkan, ya, segala sesuatu terkait dengan program-program yang dapat meningkatkan kompetensi siswa, dapat meningkatkan, mengembangkan bakat dan minat siswa, ya, agar anak-anak betul-betul bisa berkembang dengan baik, bisa berkembang dengan optimal. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa mewujudkan madrasah yang hebat tadi? Tidak ada kata lain, rekan-rekan sekalian, untuk mewujudkan madrasah hebat, madrasah harus dikelola secara profesional, madrasah harus dikelola secara baik, madrasah harus dikelola secara efektif dan efisien. Apa saja yang harus dikelola secara profesional? Seluruh sumber daya madrasah, baik itu sumber daya manusianya, sumber daya keuangan madrasah, sarana prasarana madrasah, lingkungan madrasah, administrasi madrasah,
proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Pendek kata, seluruh sumber daya yang dimiliki madrasah harus dikelola secara profesional. Apakah cukup seperti itu? Tentunya tidak, ya. Bapak Ibu, agar madrasah bisa baik, bisa berkualitas, bisa hebat, maka madrasah harus senantiasa melakukan inovasi dan kreasi. Madrasah harus melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Madrasah harus senantiasa melakukan terobosan-terobosan. Kenapa demikian? Karena yang dianggap baik di dalam mengelola madrasah masa lalu belum tentu cocok diterapkan pada masa sekarang atau masa kini. Yang kita anggap baik masa sekarang belum tentu cocok kita terapkan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu perlunya ada perbaikan secara berkelanjutan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan dunia, perkembangan teknologi informasi dan lain sebagainya. Saya yakin dan kita semua yakin bahwa madrasah bisa hebat kalau ya kunci utamanya sumber daya manusianya juga hebat. Banyak madrasah memiliki guru-guru yang hebat, memiliki kepala madrasah yang hebat, ya. Banyak juga pengawas-pengawas madrasah yang hebat. Namun demikian, ya, kita coba tanya, apakah guru-guru yang hebat yang ada di madrasah tadi telah berperan optimal untuk memajukan madrasah atau belum? Apakah guru yang hebat tadi hanya hebat untuk dirinya sendiri atau sudah hebat ya, untuk memajukan madrasah? Bila guru-guru di madrasah itu hebat, ya orangnya cerdas, orangnya kreatif, tetapi belum berperan optimal memajukan madrasah, barangkali ada hal yang perlu kita perbaiki. Mungkin guru tersebut belum diberi kesempatan, belum diberi dukungan secara penuh untuk berkreasi, untuk berinovasi, khususnya di dalam mengelola pembelajarannya. Sehingga kehebatan yang dimiliki, ya, guru tersebut tidak tampak, tidak punya dampak yang positif untuk kemajuan madrasah. Lalu, siapa yang harus memberikan kesempatan dan dukungan? Tentunya kita semua, ya, antar guru, sesama rekan guru harus memberikan kesempatan, memberikan dukungan antara satu dengan yang lainnya. Terlebih-lebih kepala madrasah harus memberikan kesempatan dan dukungan kepada guru untuk bisa maju, untuk bisa berkreasi, untuk bisa berinovasi. Di samping kepala madrasah, ya, pengawas madrasah dan juga pengurus yayasan kalau itu madrasah swasta harus juga memberikan kesempatan dan dukungan penuh kepada guru untuk maju, untuk berinovasi, untuk berkreasi, untuk membuat terobosan-terobosan di dalam mengelola kegiatan pembelajarannya. Ketika seorang guru, ya, telah diberi kesempatan, telah diberi dukungan, maka langkah berikutnya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, guru harus bisa totalitas di dalam mendampingi siswa pada saat proses pembelajaran. Apa yang saya maksud dengan totalitas di sini? Totalitas apabila pada saat proses pembelajaran, ya, guru bisa menghadirkan seluruh jiwa raganya, pikirannya, ya, perhatiannya, hatinya, ya, jiwa raganya itu fokus, bisa totalitas di dalam proses pembelajaran. Kalau guru di dalam proses pembelajaran pikirannya belum fokus, ya, pikirannya masih kesana kemari, hatinya tidak fokus, tidak nyaman, ya, perhatiannya tidak fokus di dalam kegiatan pembelajaran, nah, niscaya proses pembelajaran hasilnya tidak bisa optimal. Apakah hanya guru saja Pak Wardi yang harus bisa totalitas? Tentunya tidak, ya.
baik guru maupun siswa harus totalitas dalam proses pembelajaran. Dua-duanya harus totalitas. Sama halnya dengan sekarang ini, ya rekan-rekan sekalian, kegiatan pembelajaran sekarang ini secara virtual. Saya selaku guru, Bapak Ibu selaku peserta. Kegiatan ini akan optimal kalau saya bisa totalitas di dalam proses ini, Bapak Ibu juga totalitas di dalam mengikuti kegiatan ini. Kalau kita tidak bisa totalitas, maka hasilnya tidak akan bisa optimal. Lalu ada yang bertanya, bagaimana Pak kami bisa totalitas, sedangkan tugas-tugas kami masih banyak, masih bertumpuk, belum selesai. RPP belum selesai misalkan ya, program semester, program tahunan, mengoreksi juga belum selesai, menganalisis hasil evaluasi belajar siswa belum selesai, membuat laporan belum selesai, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, zaman teknologi informasi seperti sekarang ini, maka kita optimalkan penggunaan teknologi informasi untuk membantu tugas-tugas guru agar tugas-tugas guru bisa kita lakukan secara cepat dan tepat. Mari kita minimalisir beban-beban guru yang cenderung administratif. Apa itu tugas-tugas guru yang sifatnya administratif? Membuat LPP, membuat program semester, membuat program tahunan, membuat analisis hasil belajar, membuat laporan, dan sebagainya. Itu merupakan tugas-tugas administratif. Apakah tidak penting tugas-tugas itu? Sangat penting. Semua guru harus dan wajib membuat RPP, program semester, dan lain sebagainya tadi. Tetapi agar waktu guru tidak tersita untuk melaksanakan administratif, ya tugas-tugas administratif tadi, mari kita pergunakan teknologi informasi untuk membantu tugas-tugas agar bisa dijalankan dengan cepat dan tepat, hingga guru punya waktu lebih banyak untuk mengembangkan diri. Kalau guru ya waktunya tersita untuk mengerjakan administratif, maka jangan berharap guru bisa berkembang dengan baik, dengan optimal. Guru perlu waktu untuk bertemu, untuk sharing dengan teman-temannya di dalam forum MGMP. Guru juga butuh waktu untuk mengembangkan diri, mengikuti workshop, mengikuti BIMTEK, mengikuti seminar, dan lain sebagainya. Guru harus juga punya waktu untuk membaca, menambah pengetahuannya agar dia tidak ketinggalan pengetahuannya atau wawasannya. Guru juga harus punya waktu untuk merenung. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh kita semua, ya, merenung. Wah, apa itu merenung, Pak Wardi? Ya, guru, coba kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah sering melakukan kegiatan merenung? Merenungkan apa yang telah kita lakukan, ya, dalam 1 minggu kemarin atau 1 bulan kemarin. Kemudian merenungkan, mencari inspirasi, ya, apa yang harus kita lakukan 1 minggu ke depan. Merenungkan apa yang kita lakukan kemarin, mengevaluasi apakah berhasil atau tidak dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Jangan sampai ya kita bekerja terus saja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ngajar tanpa ada waktu untuk berenung atau merenungkan apakah yang kita lakukan telah berhasil atau belum. Oleh karena itu harus ada kesempatan guru untuk merenungkan, mengevaluasi apa yang telah dilakukan, dan menyiapkan program-program atau strategi-strategi mengajar yang akan datang agar lebih baik. Mari kita minimalisir tugas-tugas administrasi tadi dengan memanfaatkan teknologi informasi secara baik, secara optimal. Salah satu kebijakan dari pemerintah, baik itu Kementerian Agama maupun Kemdikbud, ya, guru membuat RPP yang simpel-simpel saja, yang aplikatif, yang mudah diimplementasikan. RPP boleh 1 halaman, boleh juga 2 halaman, ya.
Tidak mesti harus 1 halaman. Kalau memang dia menuntut harus 2 halaman juga boleh, tidak ada pelarangan. Yang penting buatlah RPP yang simpel-simpel, yang mudah kita terapkan. Poin-poin pentingnya harus ada, mulai dari KD-nya harus ada, ya, tujuan pembelajarannya, ya, kemudian materi pelajaran, proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Terkait dengan format atau bentuk RPP bebas, nggak ada ketentuan format bakunya, nggak ada. Bentuknya vertikal boleh, bentuknya horizontal boleh, berwarna boleh, hitam putih boleh, ada kotak-kotaknya boleh, ada gambarnya boleh, dan lain sebagainya. Silahkan Bapak Ibu buat yang menarik, yang kira-kira kalau kita menggunakan, kita senang dan kita bisa menerapkannya dengan baik. Di samping itu Bapak Ibu, untuk memudahkan guru mengelola, ya, administrasi mengelola penilaian hasil belajar, ya, maka Kementerian Agama membuat aplikasi rapor digital. Tujuan utama dari aplikasi rapor digital di wali kelas membantu madrasah untuk mengelola penilaian hasil belajar agar, ya, semua guru bisa lebih cepat, tepat, dan akurat di dalam mengelola penilaian hasil belajar, agar wali kelas, ya, bisa mengelola atau membuat laporan hasil belajarnya juga secara cepat, tepat, dan akurat. Bayangkan saja Bapak Ibu, andai kata tidak kita buatkan aplikasi atau madrasah tidak menggunakan aplikasi di dalam membuat rapor, gitu ya. Kalau seandainya masa sekarang ini masih ada madrasah yang membuat rapornya dalam bentuk buku seperti zaman dulu itu, ya, semuanya ditulis dengan tangan. Kalau di jenjang madrasah aliyah ini kan ada 19 mata pelajaran. Terus dengan muatan lokal ada yang 20, ada yang 21 mata pelajaran. Untuk rapor sekarang ini kan harus ada ditulis, nilai angkanya ditulis, predikatnya ditulis, ya. Kemudian deskripsinya juga harus ada. Seandainya rapor itu harus ditulis dengan tangan, kita bisa bayangkan mungkin 1 pekan atau 1 minggu atau 2 pekan atau 2 minggu itu kelas nulis rapornya nggak selesai, nggak tuntas. Siang malam dia nulis, tangannya bisa pegel, kira-kira begitu, karena harus ditulis dengan tangan. Oleh karena itu kita buatkan aplikasi rapor digital agar wali kelas mudah di dalam membuat laporan hasil belajar. Tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, ARD ini dalam rangka untuk tata kelola database penilaian hasil belajar siswa. Bila mana ada siswa kehilangan rapor dan sebagainya, tidak perlu lagi menulis dengan tangan, tinggal buka itu di database-nya, kemudian tinggal di print, maka jadilah rapor sebagai pengganti rapor yang hilang. Di samping itu, dengan adanya ARD, bentuk rapor siswa madrasah di seluruh Indonesia sama, antara madrasah satu dengan madrasah yang lain sama. Ini memudahkan bila ada siswa pindah dari madrasah satu ke madrasah lain, dari kabupaten satu ke kabupaten lain, pindah dari provinsi satu ke provinsi yang lain, agar mudah baik madrasah yang melepaskan siswa atau madrasah yang menerima siswa tersebut, karena bentuk rapornya sama, tidak kebingungan membuat rapor yang baru. Di samping itu juga untuk memudahkan database secara nasional, ya, terintegrasi dengan EMIS dan lain sebagainya. Hal lain yang telah dibuat oleh Kementerian Agama adalah aplikasi e-learning madrasah, ya. Aplikasi e-learning madrasah ini untuk memudahkan guru di dalam mengelola kegiatan pembelajaran, ya, mengelola kegiatan pembelajaran baik secara jarak jauh maupun nanti kegiatan yang ada di madrasah, mengelola pembelajaran secara daring, ya. Aplikasi e-learning ini rekan-rekan, ya, akan
akan digunakan baik pada masa pandemi maupun pada masa normal, ya, baik masa pandemi maupun pada masa normal, sehingga tidak ada alasan lagi misalkan siswa ya ngikutin kegiatan lomba atau kompetisi di luar daerah gitu ya. Dengan adanya aplikasi learning, maka anak-anak itu walaupun tidak berada di madrasah, anak-anak tetap bisa mengikuti pembelajaran. Ada pertukaran pelajar ke luar negeri, misalkan selama 6 bulan, ya. Walaupun siswa itu tidak berada di madrasah, namun tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran melalui aplikasi learning ini. Oleh karena itu, aplikasi learning ini dalam rangka membantu, memudahkan guru-guru, memudahkan madrasah di dalam mengelola kegiatan pembelajarannya. Termasuk yang ada di dalam aplikasi learning adalah bagaimana guru membuat penilaian hasil belajar secara komputer based test, ya, CBT, dan langsung keluar nilainya. Guru tidak perlu repot-repot lagi membuat analisis penilaian hasil belajar karena langsung secara otomatis ada di situ. Insya Allah nanti tim IT dari Direktorat KSKK Madrasah, rekan-rekan akan memberikan materi secara khusus terkait dengan e-learning ini. Atau mungkin di wilayah timur sudah kali ya. Nah, silakan. Itu dioptimalkan betul itu penggunaan e-learning. Tadi semen lagi hidup tugas tetap ya bawa masyarakat karena hidup tugas. Apalagi Kementerian Agama saat ini rekan-rekan telah kerjasama madrasah dapat menyimpan semua datanya, ya, menyimpan segala datanya di sana unlimited, jadi tidak perlu lagi membayar dan sebagainya. Ini luar biasa, ya. Silakan semuanya dioptimalkan dengan baik. Bapak Ibu dan rekan-rekan, untuk memberikan kesempatan madrasah, guru-guru madrasah berinovasi, berkreasi, Kementerian Agama telah menetapkan 2 keputusan Menteri Agama yang di depan tadi saya sebutkan, yaitu KMA 183 dan KMA 184. Kedua KMA ini berlaku secara efektif mulai tahun pelajaran sekarang 2020-2021 jenjang MI MTSMA untuk semua tingkatan kelas. Lalu untuk tingkat madrasah aliyah berarti dari kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 secara serentak tahun ini. Agar guru-guru madrasah, kepala madrasah, ya, dan pengurus madrasah itu bisa mengimplementasikan KMA 184, Dirjen Pendis telah mengeluarkan beberapa panduan atau juknis, ya, sebagai turunan dari KMA 184. Antara lain juknis pengembangan KTSP madrasah aliyah misalkan, ya. Apa yang disebut dengan KTSP adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum operasional yang dibuat, yang disusun dan dilaksanakan atau dipakai oleh madrasah, yang biasanya kita sebut dengan dokumen 1 kurikulum. Jadi KTSP itu bukan kurikulum 2006, tetapi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum operasional yang berlaku di masing-masing madrasah. Saat ini Bapak Ibu juga sudah banyak madrasah-madrasah, khususnya MTS, madrasah aliyah, yang menyelenggarakan pendidikan dengan sistem asrama atau boarding. Oleh karena itu sudah kami susun juga juknis pengelolaan pembelajaran di asrama madrasah, baik jenjang MTS maupun madrasah aliyah. Dalam rangka mengembangkan pembinaan atau pembelajaran riset di madrasah, juga telah kami keluarkan juknis pembelajaran riset di madrasah. Agar kegiatan pembinaan riset di madrasah dari tahun ke tahun semakin baik, semakin optimal, ya. Agar kegiatan pengelolaan pembelajaran, ya, penilaian hasil belajar semuanya berjalan dengan baik, diperlukanlah namanya supervisi pembelajaran yang dilakukan oleh kepala madrasah maupun pengawas madrasah. Hingga kami sudah mengeluarkan juga juknis supervisi pembelajaran agar para kepala madrasah, para pengawas madrasah bisa dengan baik, dengan optimal melaksanakan kegiatan supervisi pembelajaran.
Karena pada dasarnya supervisi pembelajaran adalah membantu ya guru-guru untuk mengoptimalkan tata kelola pembelajaran, untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, untuk mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru di dalam mengelola kegiatan pembelajaran.